Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai Uncertainty Reduction Theory. Pencetus teori ini adalah Charles Berger serta Richard Calabrese dengan tradisi sosiopsikologi dan konteksnya adalah intrapersonal dan interpersonal. Apa itu Uncertainty Reduction Theory? Teori ini sebelumnya dikenal sebagai teori interaksi awal, di mana teori ini melihat ke dalam interaksi awal antara orang-orang sebelum melakukan proses komunikasi. Teori ini digunakan untuk mengurangi ketidakpastian antara orang asing ketika terlibat dalam percakapan pertama. Berikut paparan penggunaan dari teori tersebut. Teori ini diprakarsai oleh Charles Berger dan juga Richard Calabrese pada tahun 1975. Mereka percaya bahwa ketika orang asing pertama kali bertemu, mereka akan memperhatikan peningkatan prediktabilitas dalam usaha memahami pengalaman komunikasi mereka. Berger dan Calabrese kemudian memisahkan interaksi awal orang asing menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan masuk, di mana individu biasanya mulai menyapa seseorang atau menanyakan kabar. Kemudian yang kedua, biasanya individu mulai memberikan informasi secara spontan. Dan yang ketiga, memutuskan apakah mereka akan mengembangkan hubungan atau tidak. Menurut Berger, terdapat 2 jenis ketidakpastian dalam pertemuan awal. Yang pertama ada ketidakpastian kognitif, di mana mengacu pada tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kepercayaan dan sikap tersebut. Sedangkan ketidakpastian perilaku berkaitan dengan sejauh mana perilaku dapat diprediksi dalam situasi tertentu. Terdapat 2 proses dalam pengurangan ketidakpastian, yaitu proaktif. Proaktif sendiri ikut berperan saat seseorang memikirkan pilihan komunikasi sebelum benar-benar terlibat dengan orang lain. Sedangkan pengurangan ketidakpastian retroaktif terdiri dari upaya untuk menjelaskan perilaku setelah pertemuan itu sendiri. Dalam teori ini terdapat beberapa strategi dalam pengurangan ketidakpastian. Yang pertama ada strategi pasif, digunakan pada saat orang tersebut ingin mengamati orang lain di lingkungan alaminya tanpa berusaha untuk dikenali, misalnya mengawasi seseorang di kelas. Kemudian ada strategi aktif, di mana seseorang menggunakan orang ketiga untuk mendapatkan informasi. Pada kondisi ini, seseorang akan mencari cara untuk mengurangi ketidakpastian tanpa melakukan kontak langsung. Yang ketiga ada strategi interaktif, dilakukan secara langsung dan berdialog kepada orang yang bersangkutan untuk mengurangi ketidakpastian. Setiap aksioma menghadirkan hubungan antara ketidakpastian atau konsep teoritis dan satu konsep lainnya. Yang pertama, aksioma 1. Di bawah aksioma 1, aksioma 2. Di bawah aksioma 2, aksioma 3. Di bawah aksioma 3, aksioma 4. Di bawah aksioma 4, aksioma 5. Di bawah aksioma 5, aksioma 6. Di bawah aksioma 6, aksioma 7. Di bawah aksioma 7, aksioma 8. Di bawah aksioma 8, aksioma 9. Penjelasan mengenai asumsi. Asumsi 1. Orang mengalami ketidakpastian dalam konteks intrapersonal dikarenakan adanya harapan yang berbeda untuk kesempatan intrapersonal, sehingga orang tidak yakin atau bahkan gugup untuk bertemu dengan orang lain. Asumsi 2. Ketidakpastian adalah sebuah keadaan yang tidak menyenangkan sehingga menghasilkan tekanan kognitif. Dibutuhkan banyak energi emosional dan psikologis untuk menghadapi ketidakpastian.
Keadaan ini bisa terjadi pada individu yang berada di lingkungan baru. Asumsi 3. Ketika orang asing saling bertemu, maka perhatian utama mereka adalah untuk mengurangi ketidakpastian mereka atau untuk menambah kemampuan untuk memprediksi. Individu melakukan pencarian informasi melalui tanya jawab. Tujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan prediktabilitas. Asumsi 4. Komunikasi intrapersonal atau komunikasi antar pribadi adalah sebuah proses perkembangan yang terjadi melalui beberapa tahapan. Menurut Berger dan Klebers, komunikasi yang terjadi akan melalui 3 fase, yaitu yang pertama, fase entry atau masuk, tahapan awal interaksi dengan orang asing. Fase ini biasanya dipandu oleh aturan dan norma implisit dan eksplisit, seperti bertanya, "Hai, apa kabar?" Fase privat atau pribadi, fase tahap yang kedua melalui berinteraksi dan berkomunikasi dengan spontan serta mengungkapkan informasi yang lebih istimewa. Fase out atau keluar, di mana individu membuat keputusan apakah mereka ingin terus berinteraksi dengan pasangan ini pada kesempatan lain atau tidak. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah sarana utama bagi pengurangan ketidakpastian. Komunikasi interpersonal melakukan sejumlah prasyarat, di antaranya keterampilan mendengar, isyarat, tanggapan, nonverbal, dan bahasa yang dipahami bersama. Namun, apabila kita bertemu dengan seseorang yang tidak bisa bahasa kita, maka hal ini mempengaruhi proses pengurangan ketidakpastian dan mengembangkan relasional. Asumsi 6. Jumlah sifat informasi yang dibagi oleh masing-masing orang dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Teori ini meyakini bahwa interaksi awal adalah kunci dalam proses pengembangan. Asumsi 7. Ada kemungkinan untuk memprediksi perilaku orang lain dalam sebuah mode hukum. Berikut merupakan tabel aksioma Uncertainty Reduction Theory. Nah, berdasarkan aksioma di atas, Berger dan Klebers menawarkan sejumlah teorema atau pernyataan teoritis. Teorema itu berjumlah 21. Jadi kesimpulan dalam Uncertainty Reduction Theory ini adalah teori ini digunakan dalam kondisi di mana seseorang berlangsung pada tahap awal. Teori ini membahas bagaimana komunikasi yang terjadi pada orang yang belum pernah bertemu dengan orang lain. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian seseorang, maka komunikasi tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika tingkat ketidakpastian menurun, maka akan membentuk sebuah kenyamanan dalam berkomunikasi. Nah, jadi gampangnya kita sebut ketidakpastian ini adalah perasaan canggung. Jadi bisa dibayangkan apabila seseorang memiliki tingkat kecanggungan yang rendah atau singkatnya orang ini percaya diri, maka akan menghasilkan komunikasi yang mudah dimengerti.